Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala idan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum adabahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa fi Rasulillah. Adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini, tepatnya di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik sekalian, lalu yang kedua, salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang telah mentarbiah kita, Nabi yang telah mendidik kita, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga pada saat ini, di zaman ini, kita berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, karena petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekalian, anak-anakku sekalian, yang sedang pesantren kilat saat ini. Lalu yang ketiga, tak lupa saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh adik-adik sekalian untuk senantiasa memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona saat ini yang melanda seluruh dunia, di mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita tingkatkan agar mudah-mudahan apa yang kita hadapi saat ini dapat berlalu dengan cepat dan dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sekalian, saat ini kita telah diperhadapkan oleh musibah atau situasi atau kondisi di mana saat ini adalah kita sedang berada di dalam sebuah musibah yang namanya virus corona. Dan ini kita tidak boleh menganggap enteng, ya, tidak boleh menyepelekan yang namanya virus corona. Tidak boleh kita sembarang atau meremehkan yang namanya virus corona. Karena virus corona ini adalah juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Bahwa semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sebagai manusia adalah pemegang khalifah, pemimpin di permukaan bumi ini. Dan seharusnya kita dapat menanggapi ataukah bagaimana caranya kita menghindari yang namanya virus corona dengan melaksanakan ibadah di rumah. Jangan kita coba-coba keluar rumah, apalagi kalau kita zona merah. Ada sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, bahwa semua ini yang ada di permukaan bumi, di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Burung-burung pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan-hewan pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Kenapa kita ditunjuk sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ini adalah sangat mengerikan, ya. Ayat sekalian, kalau kita membandingkan antara manusia dengan hewan, hewan itu tidak dibekali akal fikiran dan iman. Padahal kita sebagai manusia dan sudah jelas-jelas ditunjuk sebagai pemimpin di permukaan bumi ini dibekali oleh alat akal fikiran.
Nah, kenapa kita masih banyak di antara kita ada sekalian yang tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang masih sombong, ya, menyombongkan diri. Apa yang perlu disombongkan? Harta itu tidak dibawa mati. Ada sekalian yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia-manusia yang mengkafirkan dirinya sendiri karena tidak mau sujud dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya ini virus corona. Virus corona itu kalau pemerintah sudah mengeluarkan fatwa atau himbauan atau para ulama sudah mengeluarkan fatwa, kenapa kita tidak mau mematuhinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah, atiur rasul, ulul amri minkum. Ya. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintahmu, pemimpinmu. Nah, kenapa kita tidak mau tunduk kepada pemimpin kita? Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejelek-jeleknya pemimpin itu lebih baik ada daripada tidak ada. Boleh dikata bahwa biarpun orang kafir yang menjadi pemimpin itu lebih bagus daripada tidak ada. Betapa pentingnya yang namanya pemimpin. Apalagi kita di tengah pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona saat ini, kita perlu menghindar, kita perlu menjaga diri, terlebih lagi di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mengatakan bahwa ada nanti sebuah zaman akan datang yang namanya wabah virus, dan tidak ada yang mampu selamat darinya kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekalian yang kami cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Masih banyak orang-orang yang mau memberanikan diri keluar, ya, di tengah daripada virus corona ini. Padahal itu adalah berbahaya. Pernah juga terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika terjadi virus corona di sebuah kampung, itu tidak boleh kita masuki. Dan yang terkena virus corona, kampung yang terkena virus corona, itu pun tidak boleh keluar. Nah, kenapa saat ini kita banyak sekali yang sok-sok pintar? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Apalagi kita harus mentaati yang namanya atiullah, atiur rasul, walul amri minkum. Dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berpuasa di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Dan memang virus corona itu diciptakan pada saat zaman kebohongan, adik sekalian. Para kiai, ya, itu di halaman Nun itu dikatakan bahwa corona khalaqna zamana wa kazzabna. Artinya adalah virus corona. Khalaqna itu diciptakan atau diciptakannya. Zamana itu adalah pada zaman. Wa kazzabna itu adalah kebohongan yang banyak pendusta. Nah, saat ini adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nih di seluruh aspek kehidupan, hampir semuanya adalah ada kebohongan di dalamnya. Terlebih lagi di dalam sebuah perpolitikan, itu pasti sudah ada yang namanya kebohongan. Aspek ekonomi sudah ada kebohongan. Pokoknya seluruh aspek kehidupan saat ini sudah dimasuki yang namanya kebohongan. Itulah makanya kita berada di zaman keempat, yaitu zaman wagazzabna. Kazzabna itu adalah zaman kebohongan. Semuanya sudah berbohong, baik data dan lain-lain sebagainya. Ada sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dapat terhindar dari virus corona itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pemerintah telah menggalakkan, telah menghimbau agar kita senantiasa hidup bersih. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sejauh mungkin menyampaikan kepada kita, ya,
bahwa kita harus hidup bersih. Allah itu suka orang-orang yang bersih dan bertaubat. Ya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ya, apalagi kalau kita melaksanakan 5 kali sehari semalam, sholat 5 kali sehari semalam. Artinya bahwa orang-orang yang beriman itu sudah jauh-jauh sebelumnya dia sudah mengantisipasi yang namanya virus corona. Iya. Nah, di sini, di saat ini, di tengah kita melanda virus corona, kita sekaligus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya ketika dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, banyak orang-orang yang melihat. Mungkin masih ada terdetik di dalam hatinya bahwa ini saya. Coba lihat saya. Saya sholat berjamaah di masjid. Berarti masih ada keraguan, masih ada masuknya syaitan. Ya, coba lihat saya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, sholat duhur berjamaah di masjid, sholat asar berjamaah di masjid. Itakah, sini kai. Coba lihat saya. Masih ada rasa apalagi namanya, bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini di tengah pandemi COVID-19 kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujiannya? Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita melaksanakan ibadah di rumah atau tidak? Disinilah akan dilihat keimanannya seseorang. Apakah dia tetap melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam di rumahnya atau tidak? Apakah dia tetap melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah di rumah atau tidak? Disinilah akan dilihat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada sekalian. Di sini nih. Nah, karena tamangkasar ka lani pilemi lamun lamat timbuah. Apa artinya? Bahwa tumbuh-tumbuhan itu akan dipilih bibit unggul yang akan tumbuh. Di sini akan dipilih yang mana bibit yang akan tumbuh. Iya. Kalau tidak akan tumbuh, akan dibinasakan. Akan dimusnahkan. Nah, ini adalah arti hiasan bahwa kita saat ini akan dipilih, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iru minacini kareng Allah Subhanahu wa taala. Elun inaita wange kodegai beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana? Yang betul-betul beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian mati kalau bukan dalam keadaan selamat. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adik sekalian. Tetapi apakah kita tahu? Apakah kita paham apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini kuncinya. Banyak manusia yang tidak tahu apa ekstensi keberadaannya di dunia ini, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada aku. Jadi satu jadi ada sekalian. Apa ji? Yaitu beribadah. Beribadah ji. Ada namanya ibadah khusus dan ada namanya ibadah umum. Ibadah khusus itu adalah syarat dan ketentuan berlaku. Sedangkan ibadah umum itu adalah semua perilaku kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekalian, satu itu beribadah ji. Kapan kita memakai tubuh ini, memakai umur ini, memakai kesempatan ini
untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti cepat hancur. Pasti cepat hancur. Sama dengan obeng misalnya, kalau TKJ, obeng ada juga di TKJ dan ada juga di otomotif. Obeng itu diciptakan oleh manusia untuk memutar mor-mor atau ke baut. Ya. Kalau dilakukan untuk yang lainnya pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Sama dengan pisau. Pisau digunakan untuk memotong-motong. Tetapi kalau pisau digunakan untuk mencungkil yang lainnya, memang bisa. Bisa, Ji. Tetapi cepat tongi hancur. Sama dengan manusia. Adik-adikku sekalian, kalau manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas digunakan untuk narkoba, pasti cepat hancur. Kalau manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi digunakan untuk minuman khamar, pasti cepat hancur. Pasti cepat hancur. Ya, kalau manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi digunakan untuk berzina, pasti mereka cepat hancur. Ya, kita lihat nih saat ini di zaman sekarang ini banyak manusia yang menggunakan dirinya ya bukan pada tempatnya. Banyak yang menggunakan dirinya untuk memakai narkoba, minum miras, berzina, dan lain-lain sebagainya. Tetapi banyak tuh cepat hancur. Betapa banyak orang-orang yang pemakai yang mati cepat, yang meninggal cepat. Karena kenapa? Karena mereka tidak memakai umurnya, tidak memakai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma halaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Adakah sekalian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah yang syarat dan ketentuannya berlaku yaitu adalah seperti puasa saat ini. Puasa terlebih lagi adik-adikku sekalian, yang mengetahui puasa, ibadah puasa itu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak ada yang tahu. Kita pagi-pagi ini makan satu piring, minum tiga gelas, lalu keluar, lalu kita katakan kepada teman kita bahwa saya berpuasa, teman kita pasti akan percaya. Tetapi Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Sudah berulang kali dikatakan di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban." Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kamu telah berdusta. Ya. Apa yang kamu dustakan? Umurmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan untuk apa? Ya. Kesehatanmu yang masih muda-mudi, ya, otomotif dan 3J masih kuat. Kau gunakan untuk apa? Kau pakai untuk berpuasa kah? Kau pakai untuk sholat kah atau tidak? Nah, mudah-mudahan kita berpuasa semua. Nah, kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, pasti Allah akan menambahkan rezeki kita. Lain sakartum la asidannakum wa la in kafartum minna azabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, Pak, pasti akan aku tambahkan. Tetapi kalau kamu tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka sangat pedih. Apakah ini virus corona adalah merupakan sebuah asap? Ya juga bagi orang-orang kafir. Ini juga merupakan teguran. Ya juga bagi orang-orang yang senantiasa lemah imannya, yang senantiasa bolong-bolong salatnya, yang selama ini yang bolong-bolong salatnya ya diperbaiki. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat juga itu adalah syarat dan ketentuannya berlaku. Ya. Apa? Kalau ingin melaksanakan salat yaitu mengambil air wudu. Ya. Namanya itu wudu li raf'i hadasi asgari fardalillahi taala. Nah, pasti masih banyak yang belum hafal ini. Andaikan kita ketemu di sekolah, saya akan satu-satu akan menanyakan ini. Dan doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni tawabin wa ja'alni minal mukhtarin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, jadi sekalian, salat itu adalah maintenance juga bagi kita. Jangan hanya mengetahui bahwa ini adalah hanya merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, toh bukan
hanya semata atau sebatas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi ini adalah merupakan maintenance bagi kita. Salat itu melatih diri kita untuk bersabar. Bersabar, coba kita lihat kalau kita bersabar, kalau kita salat. Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Baca lagi surah pendek. Itu bersabar. Kita harus bersabar. Melatih kita bersabar. Makanya kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu bersama dengan Allah. Nah, kalau kita terburu-buru berarti kita temannya syaitan. Ya, jadi ketika kita melaksanakan salat Allahu Akbar, kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus sabar. Sabar. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Yang kedua, kita harus senantiasa mengikuti pemimpin kita. Kita harus mengikuti pemimpin kita yang di depan. Kita sebagai makmum, kita harus mengikuti imam kita. Kalau imam di depan ruku, maka kita juga harus ruku. Nah, kalau sujud, kita sujud. Tidak boleh makmum itu imam itu ruku, baru kita berdiri. Imam itu berdiri, kita sujud, tidak boleh. Sama kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Orang yang sholatnya bagus, pasti bagus kehidupannya, bagus perilakunya, bagus kehidupan sosialnya. Karena kenapa? Allah yang mengajarkan itu. Dan dia mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Itu sholat. Sholat mengajari kita bagaimana kita tunduk kepada mengikuti pemimpin kita. Nah, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpinmu. Itu. Ya. Jadi kalau kita memang rajin sholat, pasti kita akan taat kepada pemimpin kita. Apalagi daerah-daerah yang saat ini mengadakan PSBB atau yang termasuk zona merah dan lain sebagainya. Pasti mereka akan taat. Akan beribadah di rumah. Ya, akan beribadah di rumah bersama dengan keluarganya. Sekaligus ini adalah merupakan teguran bagi kita bagaimana kita lebih mempererat hubungan kita kepada keluarga kita. Karena jangan sampai yang renggang hubungannya selama ini dengan keluarganya, ya, yang sampai ada, dan memang banyak. Saat ini ada banyak anak yang melawan kepada kedua orang tuanya. Ada anak mukul ataupun sekaligus membunuh bapaknya hanya gara-gara tidak dibelikan motor. Ini sangat miris, adik-adikku sekalian. Padahal ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Lalu kenapa kita senantiasa melawan kepada kedua orang tua kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum adabahu." Ya. Didiklah anakmu. Apa yang harus dididik? Ya, didiki anak tak menjadi yang soleh dan soleha. Ajarkan mereka Al-Quran. Ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ya, ajarkan mereka bagaimana menghafal Al-Quran. Ajarkan mereka berjamaah. Ya. Kalau kita sudah mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, berarti kita sudah termasuk orang yang terbaik, manusia yang terbaik di permukaan bumi ini. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah. Nah, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lobit ke boyang HP ya. Oh, deh ambil duluan deh, cas dulu. Sambung duluan. Maaf dulu. Ya, saya lanjut. Ya, jadi saya lanjut yang tadi bahwa yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Apalagi di tengah
apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Ya, kita berada di bulan suci Ramadan di mana semua pahala, semua perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman saat ini adik-adikku sekalian, lebih banyak yang menyukai membaca WA-nya dari pacarnya daripada surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Padahal Al-Quran itu adalah obat bagi kita, adikku sekalian. Ya. Bagaimana kita ini menjadi yang terbaik? Kalau kita tidak kepada teman-teman kita. Ya. Ya. Teman-teman kita itu keluarga kita, adikku sekalian. Dan kita harus saling mengajak kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau kita mau saling menjaga, memang baik, memang kepada pasti ditegur kita mantap kalau mereka berbuat salah. Kalau kita memang ingin menjadi manusia yang terbaik, apalagi kita adalah merupakan khalifah, ya, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lainnya adik-adikku sekalian. Sebentar akan ditanyakan. Silakan bertanya karena HP-ku juga sudah lowbat, jadi nanti silakan bertanya sambil saya cas HP saya. Sebentar kita akan buka sesi pertanyaan, ya. Silakan. Saya kembalikan kepada host Iren. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ceramah dari tausiah dari Ustaz Sapri Fatahudin. Nah, dikarenakan ini yang menyimak cuma 9 orang, ya saya harapkan 9 orang ini bisa memberikan feedback sedikit, menanyakan sesuatu mengenai seputar materi Pak Sapri tadi, ya. Ada yang kurang jelaskah atau ada memang yang mau ditanyakan selama ini mengenai yang berhubungan dengan ceramahnya Pak Sapri tadi, ya. Atau ada di luar daripada itu juga bisa, yang penting tidak terlalu melenceng daripada apa yang kita bahas pada hari ini. Mungkin silakan Nak yang mau bertanya. Saya Pak, mau bertanya Pak. Pak mau bertanya tentang ini kan ada dulu pernah saya dengar kalau misalnya tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu adalah orang kafir sekali nih. Tapi ini ada PSBB Pak, sehingga kita tidak boleh ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Apakah tetap dikatakan kafir atau tidak? Begitu Pak yang mau ditanyakan. Tapi tetap diganti menjadi sholat duhur Pak. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Nanda Aldi dari 2 TKJ. Mungkin saya simpan dulu pertanyaannya. Sebentar langsung dibahas Pak Sapri dengan pertanyaan kedua. Siapa Nak lagi pertanyaan kedua barangkali? Ya. Ya, Adik Saputra. Ya, silakan Adik. Adik Saputra mau bertanya? Iya Pak. Ya, silakan. Nama saya Adi Saputra, saya dari kelas 2 TKJ. Kan tadi Pak Sapri bilang jangan terburu-buru untuk sholat. Tapi kalau keadaan genting, misalnya kita sholat di atas kapal, baru kapalnya tiba-tiba tenggelam.
apakah harus masih apa cepat-cepat sholat atau masih seperti biasa? Ya, cuman itu pertanyaannya? Ya. Ya, oke. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak Sapri. Satu dari Reski Aldi yang bertanya mengenai hukum sholat Jumat. Katanya dulu sebelum pandemi ini ada yang berkata bahwa kalau berturut-turut sholat Jumat sampai 3 kali tidak dilakukan, maka itu sudah dianggap sebagai orang kafir. Ini bagi kaum laki-laki. Nah, bagaimana dengan situasi seperti sekarang ini? Nah, di mana kita dianjurkan untuk tidak sholat Jumat dulu di masjid, tapi diganti dengan sholat duhur di rumah. Nah, apakah itu bertentangan dengan pernyataan yang pertama tadi? Nah, sedangkan pertanyaan kedua dari Ade Saputra mengatakan bahwa bagaimana hukumnya kalau kita sholat ini, begitu sholat tiba-tiba ada kayak bencana. Taruhlah kalau di kapal laut, tiba-tiba kapalnya tenggelam. Nah, apakah sholatnya tetap dilaksanakan atau bagaimana? Nah, ini Pak, silakan Pak Ustaz. Ya, baik. Adik sekalian, Reski Aldi dengan siapa tadi, Adi Saputra Ananda, pertanyaannya terima kasih. Wabah virus ini bukan hanya terjadi pada zaman ini, tetapi pernah juga terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa ketika terjadi virus, maka janganlah engkau keluar dari rumah atau janganlah engkau keluar kampung. Nah, yang terkena virus corona juga tidak boleh juga keluar, baik yang sehat maupun yang terkena virus corona. Sehingga kembali kepada pertanyaannya tadi bahwa bagaimana kalau salat Jumat tidak dilaksanakan. Ya, kalau salat Jumat kan bisa gugur itu karena untuk menjaga daripada kesehatan kita atau menjaga diri kita daripada kita keluar dan melaksanakan sholat Jumat lantas kita terkena virus corona, artinya kita melawan arus. Ya, apalagi kan ini ada gantinya itu salat duhur. Nah, sama contohnya dengan ketika kita berada di hutan dan kita tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi, nah itu kan babi haram. Nah, itu bisa menjadi halal ketika mengancam jiwa kita. Ketika tidak ada sama sekali yang bisa dimakan, ya, yang tidak ada sama sekali yang bisa dimakan, ketika itu hanya babi saja misalnya contoh, maka babi itu pun itu akan menjadi halal karena untuk menjaga dari ancaman jiwa kita. Sama dengan virus corona ini. Kalau misalnya kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat lantas ada yang namanya musibah, maka itu kewajiban kita gugur. Ya, diganti dengan sholat duhur. Ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya gempa terjadi. Nah, jangankan gempa. Kata Rasulullah pernah ceritakan sebuah hal bahwa ketika engkau melihat ketika engkau sholat ini bukan hanya sholat dan engkau melihat ini, maka batalkan dulu sholatmu. Kejarlah itu pencuri dan lanjutkan kembali. Nah, sama dengan ini bencana. Kalau pun ada misalnya bencana dan yang mengancam jiwa kita, maka kita harus selamatkan jiwa kita terlebih dahulu, barulah kita kan bisa diganti. Ya, jadi begitu aja. Sholat kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada yang mengancam jiwa kita. Nah, itu kita selamatkan jiwa kita dulu. Siapa yang akan meneruskan agama Islam ini yang akan menyampaikan salah yang menyampaikan kita tidak menjaga kita. Nih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Aldi dan Ade Saputra. Ya, jadi begitu barangkali kesimpulannya Pak Sapri mengatakan bahwa dalam keadaan sholat khusyuk bagaimanapun, kalau ada sesuatu yang membahayakan, maka hentikanlah sholat itu. Ya, kalau Anda salah pernah juga dengar seperti ini. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang sholat, kemudian tiba-tiba ada ular di depannya. Ada ular. Ya. Nah, daripada dipatuk, membahayakan hidup, maka hentikanlah dulu sholat. Nah, ularnya disingkirkan, dilempar jauh-jauh. Jangan dibunuh ya, tapi disingkirkan, dilempar jauh-jauh. Dia lempar jauh-jauh, kemudian dia ulangi lagi sholatnya. Nah, seperti itu. Kemudian babi juga Pak Ustaz ini. Ini kalau di hutan tidak ada mie makanan, ada babi yang nyata-nyatanya itu babi diharamkan oleh Rasulullah, boleh dimakan, ya, boleh dimakan. Tapi mungkin jangan sampai kenyang. Ya. Berapa kali gigi? Kalau tidak salah berapa? Bagaimana itu aturannya Pak Sapri? Halo Pak Sapri. Ya, hanya untuk bisa menegakkan tulang. Halo. Ya, ya. Wah, putus koneksinya. Pak Sapri. Halo. Ya, lanjut Pak. Halo. Ya, ya, oke. Ya, gimana? Ya, ya. Tadi bagus Halo? tadi. Ya, bagus Mi. Halo, Pak Sapri, pindah ke di tempat tadi bagus. Ya, tunggu dulu ada kesalahan teknis, jelek lagi jaringannya Pak Sapri. Ya, kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu Pak Sapri, tadi posisinya sudah bagus Pak Sapri, waktu tak ceramah di situ bagus. Ya, sambil menunggu Pak Sapri, silakan nak yang lain menyiapkan pertanyaannya. Kalau masih ada yang mau dipertanyakan, mungkin si Kembar mau bertanya salah satunya. Ya, silakan bertanya nak. Atau ini ada Naufal Asar Asis, silakan ditanyakan. Ada Muhammad Irwan, ada Fitra Tupamahu. Ya, silakan. Pak, Sambil saya menunggu Pak. Pak Sapri. Semoga bertanya. Oh, Yayat, Hidayat. Ya, silakan Dayat. Begini Pak. Kalau pas sakit baru dur sakit, aku rasanya tidak. Tapi bang besok. Ulang dulu, ulang. Putus Ki suaramu. Ulang. Ini Pak kan puasa sakit Pak. Ya. Terus tidur terus. Tapi bangun jika sholat makruh puasa itu atau tidak? Puasa, tapi tidak Tidur. tidak makan sahur. Tidur Ki Pak, tidur. Oh, tidur terus. Tidur terus. Oh. Tapi bangun di sholat. Di waktu sholat dibangun, sudah itu tidur lagi. Tidur lagi. Oh, tidak makannya dulu baru tidur lagi. Ya. Nanti ditanyakan sama Pak Ustaz. Tidak ada tidak. Ya, ada lagi? Sambil ditampun dulu pertanyaannya. Jadi satu pertanyaannya Hidayat.
Yang lain lagi, siapa tahu ada bertanya lagi, nanti disampaikan ke Pak Sapri. Bagaimana Pak Sapri? Sudah masuk? Pak Sapri? Pak Sapri? Ya, sambil menunggu Pak Sapri, siapa tahu ada pertanyaan dari yang lain. Abdul Rahman. Itu Pak. Tidak Coba, tidak ada Ji. Dari Irwan mungkin, Muhammad Irwan. Atau dari Fitra Tamapa Tupamaho. Tidak ada Ji, Pak. Tidak ada Ji. Ya, oke. Pak Sapri, bagaimana? Pak Sapri. Pak Sapri. Apa itu Pak? Anakku. Udah suruh mau pulang anakku. Gara-gara Pak Sapri lama sekali masuk. Oh, Pak Sapri Pak Tauding. Bu, Tinggalkan Ki Pak. Tinggal. Oh ada. Ya, Pak Sapri sudah masuk. oh, Ya, halo. ya halo. Nah, ada Ya, ya. ada pertanyaan lagi nih Pak Jadi Sapri. yang bilang mau dibeli jadi yang ini. Ya, silakan. Ya, Silakan. pertanyaannya begini dari Ya. Hidayat dari Keto OSIS. Kalau puasa katanya. Halo Pak Sapri. Pak Sapri. Sabar kok Dayat. Nah, ini jaringannya Ustaz luar biasa ya. Pak Sapri, mana magisnya ada? Ya. Mana, Ma? Begini Halo. pertanyaan. Ya. Pertanyaannya Dayat. Kalau puasa Ya. tidur terus. Sholat katanya baru bangun lagi. Nah, bagaimana Bang itu ibadah puasanya? Batal atau makruh? Atau sah Ji? Tapi sholatnya gimana? Sholat Ji. Cuma sudah sholat tidur lagi. Itunya dia laksanakan. Putus ke suara atau Pak? Memang. Tadi bagus. Ya. Ya. Memang Salam itu tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi jangan tidur terus. Ya, karena akan ada banyak amalan-amalan yang banyak ditinggalkan ketika dia tidur terus. Seperti mengaji. Ya, itu adalah pahala yang dilewatkan kalau tidur terus. Hanya pada saat sholat saja baru bangun.
Dan hadis yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak boleh banyak tidur dan banyak makan. Ya, tidak boleh banyak makan dan banyak tidur. Nah, Hilang. hilang lagi. Ya, Ya lanjut. ya. Halo, Ya. ada Mi? Ada Mi. Halo, Ya, ada Mi. halo, halo, Ya, halo, halo. ada. Ada, lanjut. Iya, iya. Memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi juga terus sampai malam juga tidur, siang juga tidur, sehingga amalan-amalan yang lain pasti kan ketinggalan. Seperti mengaji, masih tidak mengaji, ya. Seperti mendengarkan ceramah, masih tidak mendengarkan ceramah, hanya tidur, hanya bangun pada saat sholat saja. Nah, itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika engkau ingin sehat, maka berpuasalah. Berarti jangan kau juga banyak tidur, yang sampai tidur pagi juga itu tidak bagus. Tidur setelah asar juga tidak bagus. Nah, itu hindari semua. Jadi marilah kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan berbagai amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Seperti itu, Pak. Ya, Dayat, penyampaiannya Pak Sapri. Kalau misalnya kurang jelas, saya sampaikan. Jadi jangan suka tidur, ya, tidak bagus bagi kesehatan juga. Jadi mungkin makruh Pak Sapri ini puasanya bukan batal, Ya, tapi makruh makruh. karena ya saya juga lupa. Jadi itu makruh karena tidak merasakan lapar dan dahaga. Padahal puasa itu mengajari kita untuk bagaimana merasakan lapar dan dahaga, bagaimana merasakan penderitaan orang-orang miskin. Salah satu didikan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana kita merasakan di luar sana, sehingga setelah Ramadan, setelah kita berpuasa, maka kita akan senantiasa berbagi terhadap sesama, berbagi terhadap orang-orang fakir, miskin, dan anak terlantar dan sebagainya. Ya, silakan Pak. Ya, begitu Dayat. Jadi jangan suka tidur terus, nanti bengkak matamu. Tidak. Bengkak matamu gara-gara tidur. Ya. Tidak dapat kau pahala, tapi tai chi sudah dapat. Ya, barang. Nah, itu tadi makan babi tadi Pak, bagaimana itu? Bagaimana tata caranya? Itu makan babi, jangan juga sampai nafsunya terpuaskan. Maksudnya apa? Jangan juga kelewatan. Dimakan itu hanya untuk menyelamatkan jiwa kita. Hanya dimakan sedikit saja. Yang penting kita sudah bisa menegakkan tulang punggung kita untuk mencari yang halal, bukan untuk menghabiskan. Misalnya 1 ekor babi dihabiskan semua, tidak. Itu berarti artinya kita lebih mengutamakan nafsu daripada menegakkan tulang punggung kita. Jadi seperti itu. Hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, ya, bukan untuk memenuhi nafsu kita, bukan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi masalah makanan, jika memang sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, nah itu Allah sangat bijak sekali. Bahkan yang diharamkan saja bisa dimakan, tapi jangan terlena, karena mungkin enak sekali nurasa sampai habis ke 1 ekor. Itu bahaya. Nyaman yang pengen ternyata. Jadi menegakkan tulang punggung, maksudnya mungkin ada lagi sedikit kekuatan, baru mencari lagi makanan yang halal. Ada kekuatan untuk mencari yang halal. Iya. Oke.
Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada pertanyaan lagi yang lain? Dari kelas 1 TKJ ini belum ada pertanyaan perwakilan. Fajar, Irwan, bagaimana nak? Menyimak jika jangan sampai tidak menyimak Ji nak. Fitra tu Iya Pak, Oh nyimak Ji. Ada mau ditanyakan? Nyimak. Ada mau ditanyakan nak? Halo, kelas 1. Tidak ada? Iya Pak. Tidak Ji Pak. Oh tidak Ji. Oke, baik. Kalau begitu sebelum doa ditutup langsung dipimpin sama Pak Ustaz. Mungkin saya simpulkan sedikit bahwa ceramah kita hari ini masih sambungan dari yang kemarin ya, ceramahnya Pak Sapri mengenai apa-apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan dan yang kita hindari dulu ya. Bukan artinya jangan dilarang, bukan dilarang, tapi sebaiknya dilakukan di rumah dulu ya. Contoh tadi sholat Jumat sebaiknya di rumah dulu. Kenapa? Karena ini adalah sudah anjuran dari ulama ya. Ulama-ulama ulil amri yang harus kita ikuti juga ya, selain perintah Rasul, selain Allah Subhanahu wa taala juga ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin kita. Pemimpin tidak begitu saja diangkat menjadi pemimpin, tetapi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki iman, iptek yang sudah di atas rata-rata. Ya. Tidak mungkin juga ada jadi pemimpin kalau tidak ada ilmunya, ya. Kecuali bos preman. Nah, kalau preman itu memang tidak ada ilmunya, tapi keberaniannya yang besar. Nah, yang seperti itu berarti madaratnya lebih banyak sehingga tidak boleh diikuti. Sedangkan ulil amri yang dimaksud di sini adalah orang-orang atau pemimpin-pemimpin di dalam sebuah rumah tangga misalnya adalah seorang orang tua, di dalam sebuah pemerintahan misalnya pemerintah, ya. Kemudian bagaimana hukumnya sholat? Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang membahayakan, ya kita hentikan saja dulu sejenak. Menghindari terjadinya korban atau menghindari mengancam nyawa, ya kita hentikan dulu, hilangkan dulu mara bahaya tersebut, baru kita lanjut sholat. Nah makanya kalau sholat jangan kajili-jili juga ya. Cari tempat yang bagus, cari tempat yang nyaman, kondusif. Kalau misalnya di atas kapal, lihat-lihat dulu cuaca. Kalau ombaknya lagi tinggi, tunggu-tunggu dulu sejenak. Kalau memang tidak mau berhenti ombaknya, apa boleh buat? Ya silakan sholat sambil terombang-ambing. Karena sebagus-bagusnya sholat adalah bukan dari gerakan, tapi dari niat, lafaz dalam hati, ya, serta doa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya Dayat, bagaimana kalau berpuasa tidur terus di kerja? Ya, itu katanya Pak Ustaz adalah makruh. Ya, jadi jangan tidur terus. Memang tidur adalah ibadah, tapi selain ibadah, selain tidur, banyak ibadah-ibadah lain di bulan puasa. Selain tidur ada membaca Al-Qur'an, sholat, bersedekah mungkin, ya. Apalagi itu? Zakat dan lain sebagainya. Membantu orang tua di rumah, sediakan pak buka. Itu juga termasuk ibadah. Bersih-bersih di rumah. Itu semua ibadah. Tidur secukupnya. Ya, baik. Sebelum kita tutup, kita serahkan lagi ke Pak Ustaz untuk kita baca doa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya manfaat yang kita rasakan, tetapi
banyaknya manfaat, mudah-mudahan diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedikitnya Amin. madarat itu akan dilupakan, tidak menjadi amal keburukan bagi kita semua. Silakan Pak Ustaz. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afni wa yukafi masyida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في شوال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian berakhirlah hari ini pesantren kilat kita anak-anak ya. Besok kita lanjut lagi dengan kelas yang berbeda. Jadi kelas 1 TKJ yang tidak sempat ikut hari ini mungkin boleh ikut besok ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan kelas 2 TKJ yang tidak ikut hari ini boleh juga ikut besok. Bagaimana Aldi besok kelas apa lagi besok? 10 Besok IPA. mulai jam berapa lagi Pak? Besok iya kelas Jam 10 Pak toh mulai. Untuk laki-laki. jam 10 juga Pak. 10. Yang pagi Pak, Oh, yang iya. laki-laki. Kelas. Aldi, tolong cepat kirimkan anunya di apanya Kak? Tempatnya. Kelas kulihat dulu Pak, kelas berapa? Oh besok Pak, kelas 10 sama kelas 11 IPA IPS. Oh iya. IPA IPS SMA, besok Pak. Dek. Ya, anak SMA semua. Tapi begini, nanti kamu kirim pesan bahwa yang tidak ikut hari ini boleh ikut besok ya. Nah, tidak ada masalah. Yang jelas kalau laki-laki jam 10 Pi. Kalau perempuan nanti jam 8 ya. Jam 8. Jam 8 laki-lakinya nanti jam 10. Pak Sapri besok jam besok jam 10 Pak Sapri. Apa yang kita minta kirim tadi? Itu tempatnya, tempat ID-nya. ID-nya. Oh iya Supaya undangan. cepat, maksudnya supaya cepat dikirim ke saya. Undangan Tuh. Zoom-nya. Oh iya, saya lupa tahu kirimkan kemarin. Kemarin gitu ada, aku lupa kirimkan. Ya oke, insyaallah sebentar. Yang kedua Pak Sapri kalau bisa cari ke tempat yang bagus jaringannya di situ. Siapa tahu bukan di rumah. Bisa ke dulu ke bisa ke dulu ke mana kata? Di dekat-dekat rumah atas itu yang bagus jaringannya. Oke. Supaya supaya tidak terputus-putus. Ya, oke. Iya. Ya, besok jam 10 lagi. Ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan kegiatan hari ini kita penuh rahmat hidayah. Rumahnya dulu mertua. Ya, boleh Pak, boleh. Silakan. Iya. Jaki minum Pak, kah puasa orang? Ya, baik kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.